Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat bisa berkumpul dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pertahanan. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fajar, yaitu selaku dosen pendidikan kewarganegaraan, yang telah memberikan kesempatan pada kami, kelompok 9, untuk mempresentasikan materi tentang pertahanan ini. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dimas Putra Sadewa, saya dari Prodi Teknologi Industri Tekstil. Dan perkenalkan juga teman kelompok saya yang bernama Mujriti Yasni Mubarokah Yasin, dari Prodi Teknik Kimia. Katakan halo Teh Yasni kepada Audin. Halo teman-teman. Terima kasih. Dan ada satu lagi, Isma Fitriansyah, dari Prodi Teknik Industri. Katakan halo Teh Isma kepada audiens. Halo. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kami mulai dari latar belakang. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam maupun luar negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Meskipun demikian, bangsa dan negara Indonesia telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya terhadap ancaman dari luar, antara lain agresi militer Belanda, dan mampu menegakkan wibawa pemerintah dengan menumpas gerakan separatis. Contohnya pemberontakan PKI, bahkan merebut kembali Irian Jaya. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan bangsa dan mempengaruhinya, bahkan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan dan keamanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional, karena berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi dan menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Tanah ialah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. THG. Ketahanan nasional juga memiliki aspek-aspek yang harus diikuti dalam perwujudannya. Berikut ini adalah aspek-aspek ketahanan nasional. A. Kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dalam ketahanan nasional tidak bisa dipikirkan karena saling berhubungan satu sama lain. Baik kesejahteraan maupun keamanan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi semua manusia. Tidak hanya kebutuhan dasar bagi individu, kesejahteraan dan keamanan juga kebutuhan dasar bagi kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Komprehensif, integral artinya seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh adalah bagian dari sistem kehidupan nasional. Semua aspek kehidupan tersebut terkumpul dalam wujud persatuan dan perpaduan yang seimbang, terakhir, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam memiliki tujuan untuk menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional yang berlandaskan nilai-nilai kemandirian dan untuk meningkatkan kualitas kemandirian bangsa.
Sementara itu, Mawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan bersiap menghadapi serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Mawas ke dalam akan bisa menumbuhkan hakikat, sifat-sifat, dan kondisi kehidupan nasional yang berdasar pada kemandirian yang proporsional. Dengan demikian, kualitas derajat kemandirian bangsa akan bisa meningkatkan dan menghasilkan keuletan serta ketangguhan. Mawas keluar, dampak lingkungan yang mungkin muncul dari interaksi lingkungan perlu diantisipasi, terutama terkait dalam lingkungan yang strategis luar negeri. Kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah asas yang berisi sikap-sikap hidup yang diliputi oleh keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam asas kekeluargaan, terdapat pangkuan atas perbedaan yang memang seharusnya ada. Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi A. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. B. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan. C. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan. Dan D. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Nah, di slide ini ada Kementerian Pertahanan, yaitu terdiri dari yang pertama, Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal atau Sekretaris Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin atau pimpinan pada kementerian atau lembaga negara yang mempunyai tugas penyelenggaraan, koordinasi, pelaksanaan tugas. Yang kedua, ada staf ahli menteri. Nah, staf ahli ini memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri atau menteri koordinator sesuai keahliannya. Yang ketiga, ada Inspektor Jenderal. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. Yang keempat, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. Biasa disingkat Ditjen. Strahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan. Ditjen Strahan dipimpin oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Dirjen Strahan. Yang kelima, Direktorat Perencanaan Pertahanan. Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan anggaran pertahanan negara. Nah, selanjutnya ada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Biasa disingkat Ditjen Pothan. Adalah unit eselon 1 di bawah Kementerian Pertahanan. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi pertahanan. Selanjutnya ada Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan. Dipimpin oleh Direktur Kesehatan, disebut Dirkes, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan pembinaan teknis secara evaluasi di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya ada Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Baranahan, Kemhan, adalah unsur pembantu pimpinan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan atau disingkat Kabaranahan dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan. Selanjutnya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, biasa disingkat Batdiklat, Kemhan, adalah unit eselon 1 di bawah Kementerian Pertahanan. Batdiklat Kemhan memiliki tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
Nah, selanjutnya ada pusat data informasi, pusat keuangan, pusat komunikasi publik, dan yang terakhir pusat rehabilitas cacat. Hak dan kewajiban bela negara. Tahukah kamu, hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk membela negara sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945. Undang-undang yang pertama, pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, di sini ada 6 nilai konsumsi bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keenam, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesi tanya jawab akan segera saya buka, namun sebelum itu, izinkan saya memberikan pantun penutup yang saya karang sendiri. Pak Topik menjahit kopiah dijahit badu yang utuh. Wabil Topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.